Shalom, kebenaran hari ini dengan tema Carilah terlebih dahulu. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagi orang-orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, mereka tentu akan berkata, kita tidak perlu mencari Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatannya, anugerahnya. Tuhan sudah datang dalam hidup kita, memberikan pengampunan dan keselamatannya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, dalam hidup ini banyak pencaharian. Tentu kita punya banyak kebutuhan-kebutuhan yang fana, yang bersifat kefanaan, yang bersifat sementara. Tetapi Tuhan berkata bahwa di dalam hidup ini Tuhan menghendaki bukan menjadi sebuah poin yang keberapa, tetapi yang utama dan terutama di dalam hidup kita sebagai orang percaya, terlebih dahulu mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saudara-saudara, ini tidak mudah, karena ini membutuhkan perjuangan seumur hidup di bumi ini. Sebab faktanya banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak menyadari hal ini sama sekali, sehingga mereka menganggap studi, karir, mencari teman hidup, berkeluarga, mencari uang jauh lebih sulit dibandingkan mencari Tuhan. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa menjadi anak Tuhan bukan hal yang penting, atau menjadi orang percaya yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang-orang benar yang mengutamakan Tuhan, bukan hal utama dalam hidup ini dibandingkan dengan bekerja, berkarir, dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, berkarir itu wajib. Berkeluarga, kalau saudara sudah berkeluarga, harus saudara-saudara bisa hidup bersama keluarga, harus memperhatikan keluarga. Engkau studi, berikan yang terbaik. Engkau bekerja, harus profesional, supaya orang bisa melihat buah-buah roh, buah kehidupan kita, supaya Bapamu di surga dipermuliakan. Tetapi yang menjadi proyeksi atau agenda kita yang utama dan terutama, yaitu kita mengutamakan Tuhan di atas hidup kita lebih daripada segala-galanya. Orang-orang seperti ini, mereka tidak menganggap penting dalam mereka mengutamakan Tuhan atau mencari Tuhan. Sebab mereka sudah merasa menjadi anggota keluarga, atau sebagai orang percaya, atau sudah menjadi status orang Kristen dan berjemaat di sebuah gereja lokal di mana mereka ada. Sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan sebuah perjuangan ini. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah untuk kita mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Maka saya sebut kata perjuangan. Tentu kalau kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, daging kita itu akan berontak. Tapi itu adalah sebuah keputusan untuk kita mau diajar oleh firman Tuhan, bahwa percaya itu bukan sekedar aktivitas pikiran, dan keselamatan itu bukan sekedar kita terhindar dari api neraka. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Bapa semula. Itulah sebabnya manusia harus memberi respon yang benar terhadap usaha tersebut. Memberikan respon yang patut, bukan respon sekedarnya atau meremehkan. Harus memberikan respon yang terbaik akan rencana Bapa tersebut. Maka manusia akan mengalami pembaharuan hidup ketika memberikan respon yang benar. Dan menjadi orang Kristen itu wajib bertumbuh. Dan bertumbuh dari kehidupan duniawi, dia berjumpa Tuhan, Injil, baik lewat mujizat, doanya dijawab, hidupnya dipulihkan, akhirnya dia menjadi Kristen lahir baru, dibaptis. Tidak cukup Bapak Ibu sekalian, harus bertumbuh menjadi Kristen yang menuju pada kedewasaan. Setelah kedewasaan, tidak cukup
kita harus mempersiapkan wangi-wangian, sesuatu yang harum, yaitu hidup kita, sehingga kita menjadi mempelai. Kalau saudara ingat Esther, bagaimana dia akan menghadap raja, dia memberikan hidupnya wangi-wangian. Bapak Ibu sekalian, hidup kita orang percaya suatu hari akan menghadap Bapa di surga dan mempelai surgawi kita, mempelai sejati kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sebagai mempelai-mempelai, sebagai mempelai wanita ini, memberikan wewangian hidup kita di dunia ini. Suatu hari kelak ketika Tuhan Yesus di awan-awan menjemput kita, kita layak menjadi mempelainya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sudah mengalami pembaharuan hidup dan terus bertumbuh menuju kesempurnaan, sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus, anggota keluarga kerajaan Bapa di surga. Dan kita harus ingat bahwa keselamatan yang diberikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, pada prinsipnya adalah bagaimana kita menerima perubahan karakter kita, karakter dosa kita, manusia lama kita, dan kita menjadi manusia yang baru, karakter yang baru, manusia rohani yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus menyadari kesalahan ini. Sejatinya menjadi anggota anak-anak Tuhan atau keluarga kerajaan surga, atau sama dengan mencari Tuhan, bukan saja hal utama dalam kehidupan, tapi harus dipandang sebagai satu-satunya isi dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan orang percaya tidak ada namanya Tuhan yang keberapa atau urutan keberapa. Sebab sesungguhnya isi satu-satunya perjuangan hidup hanya bagaimana kita menjadi bertumbuh dan menjadi mempelai Tuhan di kerajaan surga nanti. Saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa jalan ini ada ujungnya. Detak jantung kita suatu hari pasti berhenti. Denyut nadi kita suatu hari pasti tidak berdetak lagi. Dan ketika itu selesai, pastikan kita dalam berkeadaan sudah menjadi mempelai surgawi, sehingga kita akan mewarisi kerajaan surga. Ingat, hidup di dunia ini tidak lebih 100 tahun. Hanya digunakan untuk kesempatan kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya, apalagi sudah melayani Tuhan, namun sesungguhnya di hati kita tidak tertarik akan hal ini, sehingga tidak mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, kita hanya mengumpulkan harta di dunia, kita hanya membangun rezim kita, hanya membangun kesenangan kita, tetapi kita lupa kita dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang, dan memuliakan Bapa di surga. Kebenaran Tuhan adalah bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang senantiasa berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus menyadari bahwa kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Tuhan hanya satu kali selama hidup di dunia ini, dan ini pun sementara. Sebab hal ini tidak akan pernah terulang untuk selamanya. Kesempatan ini bukan hanya sekali, tapi perhatikan, singkat di masa hidup yang singkat ini. Sebab tidak seorang pun yang tahu kapan berakhirnya kesempatan atau waktu ini. Oleh sebab itu, dalam kasih Tuhan, hari ini saya ajak saudara-saudara, ayo kita bersama-sama mendahulukan Tuhan. Kita berjuang masuk pintu yang sempit itu, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang memandang hal ini sebagai sesuatu yang darurat, sesuatu yang urgent. Kita mendesak membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini kita mendesak membutuhkan Tuhan. Bukan saja penting, bukan saja urgent, tapi satu-satunya misi perjuangan hidup orang percaya. Jika orang percaya memiliki kesadaran ini, maka secara otomatis atau dengan sendirinya menggiring dirinya
untuk senantiasa mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, meneguhkan kebenaran ini, orang percaya harus selalu menyadari bahwa kehidupan manusia ini hanya singkat. Kehidupan yang indah yang dirancang oleh Bapa, yang tadinya ini Firdaus di bumi, sudah dirusak oleh dosa Adam dan Hawa, manusia pertama. Bapa itu kasih. Bapa merancangkan kehidupan yang baru, tapi tidak seperti sekarang di bumi. Karena bumi produk sudah gagal, maka Tuhan Yesus naik ke surga dan menyediakan rumah yang baru bagi orang percaya. Di sana tidak ada sakit, tidak ada perang, tidak ada bencana, tidak ada kemiskinan, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan. Disitulah kita akan bersama-sama Bapa sempurna di belakang langit biru yang baru. Kita akan menerima mahkota surgawi yang dijanjikan Tuhan, yaitu bagi setiap orang-orang yang menang, yaitu orang-orang percaya yang selama hidupnya mendahulukan Tuhan dan kerajaannya. Di sana Bapa menyediakan tempat bagi mereka. Dan bila kita sudah sampai di sana, kita akan melihat bahwa rumah Bapa di surga jauh lebih indah daripada apapun di muka bumi ini, saudara-saudara sekalian. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Di balik kubur yang mengerikan itu, kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menjemput kita. Tuhan pasti menolong kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari jadikan kesukaan mencari Tuhan di dalam sisa umur hidup itu kita ini. Oleh sebab itu, orang percaya yang sudah menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus harus sepenuhnya tidak lagi memikirkan perkara-perkara di bumi. Segala sesuatu harus dilakukan hanya untuk persiapan masuki kehidupan yang akan datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya, sekali lagi, mari kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab kalau ada orang Kristen tidak melakukan hal ini, sekalipun dia beragama Kristen, sekalipun dia ribuan kali berkata aku orang percaya, tetapi hati dan tujuan hidupnya, ia memilih dunia ini dan seisinya. Ia akan mendahulukan kerajaan dunia dan seisinya untuk dapat memuaskan kehidupan jasmani yang fana ini. Orang-orang Kristen seperti ini tidak menjaga kelakuannya. Tentu saja mereka tidak berjuang untuk dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Orang Kristen seperti ini hendaknya tidak berharap bahwa dengan hanya percaya di mulut tanpa melakukan kehendak Bapa, hidupnya sesuai sepadan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai mereka merasa senantiasa disayang Tuhan dan mati masuk surga. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkata, yang masuk kerajaan surga, yang mendahulukan kerajaan Bapakku dan melakukan kehendak Bapakku. Bukan yang sekedar berseru-seru, tetapi mereka melakukan atau berkeadaan menyenangkan hati Bapa di surga. Mari kehidupan kita hari ini menjadi orang kesukaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Yang aku harus pahami.